Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yakie, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, sehat. Terima kasih Pak Yakie sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Yakie, pergerakan indeks harga saham gabungan cukup menarik. Kita perhatikan tadi sempat mengalami koreksi cukup dalam di sesi pertama. Namun 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, IHSG berbalik arah ke zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan sesi kedua. Dari sisi fundamental, sentimen, tampaknya kejatuhan dari bank besar nomor 2 di Amerika Serikat memberikan dampak yang cukup signifikan. Bursa Amerika koreksi, Asia juga koreksi. Sementara dari dalam negeri tampaknya ada perimbangan mungkin Pak Yakie terkait dengan RUPST dari Bank Big Cap sampai sejauh ini. Bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dari pola teknikal maupun juga dari sisi sentimen yang berkembang? Oke, terima kasih Mas Dev. Kalau dari pergerakan teknikalnya sebenarnya ISG juga kami masih cenderung bullish ya, walaupun koreksi selama bertahan di atas 6.700. Technically BCA Sekuritas masih melihat ini masih cenderung bullish dengan support di bawah itu di area 6668 sampai 6669 ya. Dan cenderung kita hari ini merekomendasikan ISG cenderung untuk buy on close atau bottom fishing di area 6.700-an. Dan memang tadi udah Mas Dev jelaskan sentimen dari collapse-nya SVB ini menjadi salah satu katalis negatif buat regional dan global, karena memang kalau kita lihat juga di pembukaan tadi pagi juga regional Asia cenderung minus ya 1%, walaupun US futures-nya sudah hijau ya karena berita terkait bailout yang akan dilakukan Janet Yellen ya untuk SVB sendiri, dan seluruh deposan akan menerima dana sesuai dengan sistem perbankan di Amerika. Jadi sistem perbankan di US sendiri sudah bahwa mereka akan tetap melaksanakan sistem perbankan dengan baik dan menjaga pertumbuhan ekonominya. Jadi harusnya ini jadi sentimen positif ya buat market, dan itu juga terbukti di sesi 2 selain ada pemberitaan beberapa terkait RUPS BRI yang memberikan dividen yang jauh di atas sebelumnya. Kalau nggak salah tahun lalu sekitar 170-an, sekarang 230, itu naik cukup banyak. Itu juga jadi kata positif, dan rumor beberapa big cap yang belum keluar seperti Telkom resultnya akan juga cukup bagus. Terus juga menjelang RUPS Bank BCA nggak akan lama lagi. Jadi sentimen dari dividen dan laporan keuangan masih cukup untuk menjaga ISG di hari ini. Baik, Pak Yakie, ada beberapa poin menarik Pak Yakie terkait juga dengan perkembangan dari sisi sentimen global, di mana ini salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kondisi dari Silicon Valley Bank ini akibat dari kenaikan suku bunga The Fed begitu, karena mereka banyak mengucurkan pendanaan kepada beberapa emiten teknologi. Apakah ini Anda melihat akan menjadi pertimbangan tidak bagi The Fed selanjutnya di luar dari kondisi makroekonomi Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga acuan? Tadi juga kita sampaikan dari survei Fed Watch ini 50 basis point tampaknya proyeksinya menurun Pak, dari 50 basis point menjadi hanya 16% saja tadi. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau dengan melihat kejadian yang tadi dengan kondisi suku bunga yang sudah tinggi, potensi untuk penarikan dana besar-besaran dari big bank, dari investor juga pasti juga akan cukup tinggi ya. Ini harus jadi pertimbangan dari central bank atau the Fed-nya sendiri untuk memberikan kebijakan yang lebih baik, karena margin spread yang akan diperoleh oleh big bank juga semakin kecil. Ini juga nggak bagus sih untuk mereka, nggak sehat untuk sistem ekonomi perbankan mereka. Jadi ada potensi mungkin QE juga akan dilaksanakan juga kembali oleh the Fed, tapi itu juga dilema lagi buat ekonomi US. Jadi harusnya sih the Fed akan lebih dovish ya untuk kebijakan suku bunganya. Baik, langsung saja kita akan coba ulas bagaimana pergerakan perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini yang sebelumnya sempat melemah kemudian berbalik ke zona hijau Pak Yakie, terutama terkait juga dengan RUPST, karena di pekan ini tidak hanya BBRI tapi juga perbankan big cap lainnya secara bergiliran nantinya berdasarkan tanggal yang sudah ditetapkan akan melakukan kegiatan yang sama. Kita ke BBRI terlebih dahulu Pak Yakie, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk. Saya akan coba sapa Ibu Liana di Surabaya, tolong analisisnya untuk BBRI. Tapi baru ingin masuk ini. Analisis Anda untuk BBRI terkait dengan sentimen yang berkembang, kemudian juga pola dari teknikalnya Pak Yakie.
Kalau lihat dari pergerakan daily hari ini memang BRI masih naik ya 4830 atau 0,2% ya. Cuman kalau dilihat dari pergerakan yang lebih detailnya lagi, sebenarnya BRI masih ada potensi untuk besok menguji area support di sekitar 4770 sampai 4790. Jadi memang harusnya kalau emang Ibu Liliana mau masuk besok bisa buy on risk di area 4770 4790 atau buy on break di atas 4840 ya. Jadi dua pola entry yang masih bisa kita lihat di BRI sih. Oke, pola entry bagi Ibu Liana di Surabaya memanfaatkan ada tekanan yang terjadi besok 4770 hingga 4790 dan level lanjutan penguatan dari BPRI. Begitu Pak Yaki? Ya, betul. Penguatan lanjutan di 4840. Baik, kita bergeser ke perbankan big cap lainnya, BBCA. Hari ini lebih menguat signifikan dibandingkan dengan BBRI karena ini juga berkaitan dengan RUPS. Apakah polanya akan sama nanti Pak Yaki atau BBCA sudah price in duluan sebelum pengumuman dividen mereka untuk tahun buku 2022? Antisipasi bagi para pelaku pasar. Ya, potensi BCA masih ada potensi penguatan lanjutan ya. Cuman memang yang harus diwaspadai oleh teman-teman investor atau trader adalah level 8650 di esok hari ya. Kalau memang BCA belum kuat untuk break di atas 8650, better take profit dulu, nanti bisa buyback di area 84 sampai 83 sampai 8450 ya untuk buybacknya. Karena memang kalau belum kuat break di atas 8650, potensi koreksinya masih cukup besar sih. Kalau kuat di atas 8650 terdekat bisa sampai 8800 sampai 8950-an. Baik, selanjutnya untuk BMRI Pak Yaki hari ini tertekan, tapi tampaknya level 10.300 masih mampu ditahan hingga perdagangan di sesi kedua. Ya, cenderung masih bisa hold kalau sudah punya mandiri selama bertahan di atas 10.275. Kalau untuk bottom fishing bisa masuk di area 10.175 sampai 10.200-an. Resisten memang masih terjaga di atas 10.450 sampai 10.575 ya. Jadi memang kalau belum bisa break di atas 10.450, 10.575 cenderung sell on untuk bank mandirinya. Baik, ketika dari pengumuman RUPS nanti juga akan bagikan dividen, hal ini juga diharapkan memberikan sentimen positif. Arah penguatan target price selanjutnya kemana untuk BMRI? Analisis secara teknikalnya Pak Yagi. Untuk teknikal untuk mandiri sendiri kalau memang bisa break di atas 10.550, potensi penguatan masih bisa lanjut ya sampai ke atas 10.800 dan 11.000 ya. Jadi confirm awal sih di 10.550 sampai 10.800, kalau bisa kuat bisa sampai 11.000-an. Baik, range-nya cukup lebar pemirsa hari ini di 10.350, ada potensi ke 10.550 bahkan ke 11.000-an. Terakhir Bang Bikep untuk BBNI, analisisnya Pak Yagi. Untuk BNI sendiri masih cenderung bisa untuk hold atau buy on risk ya selama bertahan di atas 8.800 karena memang ini masih cenderung bullish. Resistance terdekat itu di 9.225 sampai 9.400. Ini untuk confirm awalnya. Kalau masih ada potensi penguatan lanjutan break di atas 9.400 harusnya balik ke atas 9.800 sampai 9.950-an. Baik, Pak Yaki, sebelum jeda ini, apa yang harus diperhatikan oleh para investor terkait juga dengan emiten-emiten yang akan membagikan dividen ini? Adanya jebakan dividen trap, kemudian juga pola pergerakan dari saham-saham yang akan membagikan dividen ini sebelum dari kumdet dividennya. Yang perlu teman-teman bisa perhatikan lagi, biasanya pengumuman jadwal dividen itu paling lama kumdet dividen itu bisa paling lama 1 minggu setelah RUPS, paling lama 10 harian, 10 hari kalender. Jadi teman-teman bisa perhatikan jika memang sudah ada kenaikan dari sebelum pengumuman, harusnya itu bisa jadi antisipasi ya untuk dividen trapnya. Dan kalaupun dividen trap itu terjadi selama fundamental bisnisnya masih bagus, sebenarnya tidak apa-apa untuk di hold untuk sahamnya sih. Jadi nggak usah panic selling untuk saham yang sudah terkena dividen trap selama fundamentalnya baik seperti BRI dan BCA. Pak Yaki, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yaki selaku Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah
volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Dari konstruksi yang cukup menyita perhatian ada Waskita, Pak. Sama-sama kita tahu saham ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam begitu dari sisi fundamental, kemudian kinerja. Mungkin dalam hitungan tahun sudah tertekan atau mengalami koreksi yang sudah cukup dalam. Namun pada hari ini tiba-tiba mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi sempat di atas 17%, namun di penutupan sesi kedua menguat di 13,04% di 260, meskipun sebelumnya sudah tertekan di 214 di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Analisis Anda, penguatan Waskita di sepanjang perdagangan hari ini? Gerakan penguatan Waskita hari ini cenderung masih technical rebound ya, karena memang belum ada katalis positif baik dari manajemennya untuk perbaikan masalah PKPU-nya, penyelesaian PKPU-nya dan sebagainya ya. Dari proyek-proyek baru juga tidak ada yang baru selain dari IKN dan beberapa proyek pemerintah yang memang mereka masih jalankan ya. Di investasi tol juga masih belum ada perkembangan baru, progres yang lebih bagus sih. Jadi ini sebenarnya lebih ke technical rebound, dan memang kalau kita lihat pergerakan ini memang sudah ARB lebih dari 6 kali ya. Jadi harusnya memang hari ini teknik reboundnya cukup bagus ya, karena mampu bertahan di atas MA5 di area 256, dan besok akan menjadi penentu awal di area level resisten 266. Kalau besok Waskita bisa break di atas 266, ada potensi penguatan lanjutan sampai 286. Cuman memang jangan sampai turun di bawah 256 sih, 246, 256 untuk support terdekatnya. Hari ini Waskita didukung dari sisi volumenya juga tidak, Pak, di tengah penguatan yang terjadi? Kalau dari volume iya, karena kalau kita lihat dari pergerakan 6 bulan terakhir ini jauh di atas rata-rata average 6 bulan terakhir ya. Cuma memang dari segi katalis belum ada katalis positif untuk segi fundamentalnya, baik terkait kinerjanya ataupun PKPU-nya. Rekomendasi Anda untuk Waskita yang sudah ambil posisi ataupun baru yang ingin masuk, Pak? Kalau Waskita ya, kalau memang mau masuk, better swing trading harian ya, dengan stop loss itu di area 246 250, target terdekat itu di 274 280 ya. Kalau memang belum kuat di atas 274 280, better take profit dulu, karena memang ada potensi untuk swing lagi ke bawah di bawah 250 sih. Baik, yang sudah ambil posisi amankan profit? Kalau besok gagal break di atas 266, better amankan posisi dulu ya, amankan profit atau take profit dulu ya. Kalau memang mau hold, bisa selama bertahan di atas 250. Baik, analisis dan rekomendasi untuk Waskita yang hari ini menguat cukup signifikan di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.